Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan terkait akuntansi sektor publik dengan tema pembahasan aset tetap dan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 berdasarkan SAP nomor 8. Di sini kami kelompok 8 beranggotakan 3 orang dengan saya sendiri Mahendra dengan ujung NIM 107, kemudian rekan saya Fajar Rehan Sibarani dengan ujung NIM 176 dan juga Ani Lutfia dengan ujung NIM 141. Selanjutnya adalah pembahasan materi pertama terkait konstruksi dalam pengerjaan yang akan disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Lutfia dengan ujung NIM 141. Di sini saya akan menjelaskan konstruksi dalam pengerjaan. Konstruksi dalam pengerjaan atau KDP adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Nah, konstruksi dalam pengerjaan ini mencakup tanah, peralatan, mesin, gedung, bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan. Dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya itu masih dalam pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Oke, next di sini juga saya akan menjelaskan terkait istilah-istilah dalam pernyataan standar. Yang poin pertama itu ada konstruksi dalam pengerjaan. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Yang kedua itu ada kontrak konstruksi. Kontrak konstruksi itu adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama. Yang ketiga itu ada kontraktor. Kontraktor itu merupakan suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak konstruksinya. Yang keempat itu ada uang muka kerja. Nah, uang muka kerja ini adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak selesai. Yang kelima itu ada klaim. Klaim itu adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak. Yang keenam itu ada pemberi kerja. Pemberi kerja itu merupakan sebuah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi dengan pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa konstruksinya. Selanjutnya itu ada retensi. Retensi adalah jumlah termin atau progress billing yang belum dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut. Yang terakhir itu ada termin atau progress billing. Termin atau progress billing ini merupakan jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerjanya. Selanjutnya itu ada contoh konstruksi dalam pengerjaan. Ada 4 contoh konstruksi dalam pengerjaan. Poin pertama yaitu ada pembangunan infrastruktur. Nah, pembangunan infrastruktur itu contohnya seperti jalan, jembatan, bendungan, terowongan, pelabuhan, dan bandara yang masih dalam proses pembangunan. Yang kedua itu ada pembangunan bangunan. Pembangunan bangunan itu kayak misalkan gedung sekolah, terus juga rumah sakit, terus juga perkantoran, terus jembatan layang, flyover, terus peralatan dan mesin proyek pembangunan atau perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin yang memakan waktu pengerjaan. Yang kedua itu ada tanah. Tanah itu berupa persiapan lahan untuk proyek konstruksi, reklamasi tanah, pengembangan kawasan industri, terus juga ada pengembangan properti. Yang terakhir itu ada proyek khusus. Proyek khusus itu termasuk ke dalam pembangkitan listrik tenaga air yang sedang dibangun, bendungan untuk irigasi pertanian, taman hiburan yang sedang dibangun, proyek restorasi bangunan bersejarah, dan proyek industri pembangunan fasilitas pabrik atau fasilitas industri lainnya yang sedang dalam proses konstruksi. Nah, selanjutnya itu ada perbedaan antara konstruksi dalam pengerjaan versus aset tetap. Kalau misalkan kita lihat dari definisinya, kalau misalkan KDP itu adalah aset berwujud yang sedang dalam proses pembangunan atau perolehannya yang belum selesai pada periode akuntansi. Kalau aset tetap itu adalah aset lancar yang dibeli atau diproduksi untuk dijual kembali dalam keadaan biasa, digunakan dalam proses produksi atau dikonsumsi dalam rangka persediaan jasa. Kalau misalkan kita lihat dari tujuan dari KDP sendiri adalah untuk digunakan sendiri oleh perusahaan, misalkan gedung, kantor, dan pabrik. Kalau misalkan aset tetap itu untuk dijual kembali, misalkan barang jadi dan bahan baku atau digunakan dalam proses produksi.
Nah, kalau dilihat dari nilainya, KDP itu umumnya besar, melibatkan investasi jangka panjang. Nah, kalau aset tetap itu umumnya lebih rendah, berganti dengan cepat. Nah, kalau misalkan kita lihat dari masa manfaatnya, kalau misalkan KDP ini masa manfaatnya itu panjang dan bertahun-tahun. Nah, kalau aset tetap itu pendek, beberapa bulan atau tahun. Nah, kalau dilihat dari pengakuan biayanya, kalau misalkan KDP ini diakumulasi sebagai bagian dari biaya aset, kalau misalkan aset tetap itu diakui sebagai beban pokok penjualan ketika dijual. Nah, kalau misalkan kita lihat dari klasifikasi dalam laporan keuangannya itu, dia itu maksudnya ke aset tetap jika sudah mencapai tahap tertentu atau aset lancar. Kalau misalkan aset tetap itu kita dilihat dari aset lancarnya. Nah, contohnya itu kalau misalkan KDP itu pembangunan gedung, pabrik, jalan, atau jembatan. Nah, kalau misalkan aset tetap itu kayak bahan baku, barang dalam proses, atau barang jadi. Nah, kalau penyusutannya itu, kalau misalkan KDP itu dia tuh tidak disusutkan selama proses. Nah, kalau misalkan aset tetap itu tidak disusut, bisa tidak disusutkan atau bisa langsung disusutkan kayak gitu. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang kontrak konstruksi. Nah, kontrak konstruksi ini merupakan perikatan khusus untuk pembangunan aset tunggal atau kombinasi aset yang saling terkait dalam rancangan, teknologi, fungsi, atau tujuan. Ya, jadi simpelnya itu kontrak konstruksi ini adalah perjanjian khusus untuk membangun atau membuat sesuatu. Misalnya kayak contohnya bangunan, jalan, jembatan, kapal atau proyek-proyek besar yang lain yang saling berkaitan. Nah, kontrak ini tidak hanya mencakup pekerjaan membangun fisik suatu aset, tetapi juga bisa mencakup berbagai jasa yang berhubungan dengan proses konstruksi lainnya. Nah, misalnya seperti di gambar yaitu ada jasa perencanaan, contohnya ini seperti arsitek yang membuat desain bangunan, kemudian ada jasa pembangunan, yaitu pekerjaan fisik yang membangun atau memperoleh aset tersebut. Kemudian ada jasa pengawasan seperti manajemen proyek dan rekayasa nilai untuk memastikan pekerjaannya ini sesuai rencana. Kemudian yang keempat ini ada pembongkaran atau restorasi, misalnya seperti menghancurkan bangunan lama dan memperbaiki lingkungan setelahnya. Jadi kontrak konstruksi ini tidak hanya tentang membangun, tetapi mencakup semua proses dari perencanaan sampai pemulihan lingkungan ketika proyeknya ini sudah selesai dikerjakan begitu. Kemudian ada penyatuan dan segmentasi konstruksi. Standar ini diterapkan secara terpisah untuk setiap kontrak konstruksi, namun dalam keadaan tertentu adalah perlu menerapkan pernyataan ini pada suatu komponen kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi. Jadi aturan dalam standar akuntansi konstruksi biasanya diterapkan per kontraknya. Artinya kayak misalnya setiap kontrak itu diperlakukan dan dicatat secara terpisah. Tapi ada kondisi khusus. Jika dalam satu kontrak besar ada bagian atau komponen yang bisa dipisahkan nih, jelas bisa dipisahkan. Nah, maka bagian itu boleh diperlakukan sebagai kontrak tersendiri. Kemudian sebaliknya, kalau misalnya ada beberapa kontrak-kontrak yang kecil-kecil saling terkait erat, maka kontrak-kontrak itu bisa digabung dan dianggap sebagai satu kontrak besar. Nah, contohnya ini yang dipisah tadi nih ya. Misalnya sebuah perusahaan konstruksi mendapat kontrak membangun rumah sakit. Nah, isi kontraknya ini membangun gedung utama rumah sakit, membuat area parkir bertingkat, dan menginstalasi sistem IT. Karena pekerjaan sistem IT sangat berbeda dari pembangunan fisik gedung, maka komponen itu bisa diberlakukan terpisah. Jadi kontraknya itu bisa dibuat secara terpisah. Pencatatan dibuat secara terpisah gitu. Kemudian ada juga kontrak yang digabung. Misalnya nih kita contohnya sebuah perusahaan menandatangani 3 kontrak dengan klien yang sama. Jadi ada kontrak membangun gedung sekolah, membangun ruang guru, habis itu membangun lapangan olahraga. Walaupun secara administrasi ini tiga-tiganya berbeda, kenyataannya ini adalah tiga-tiganya ini adalah satu paket proyek. Maka ketiga kontrak tersebut bisa digabung dan diperlakukan sebagai satu kontrak konstruksi gitu. Jadi pencatatannya jadi satu gitu bisa.
Jadi aturan ini memberi ruang agar akuntansi mencerminkan substansi ekonomi proyek, bukan sekedar jumlah kertas kontraknya. Jadi fleksibel lah istilahnya gitu. Nah, kemudian kita ada syarat yang harus dipenuhi untuk kontrak konstruksi yang terpisah. Yang pertama ada proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset. Kemudian yang kedua, setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut. Kemudian yang ketiga, biaya masing-masing aset dapat diidentifikasikan. Oke, selanjutnya ada penyatuan dan segmentasi konstruksi. Jika suatu kontrak terdapat konstruksi tambahan yang kemungkinan akan masuk ke dalam suatu kontrak, tetapi kontrak dapat terpisah jika ada dua syarat. Yang pertama, jika aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula. Atau yang kedua, yaitu harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula. Oke, selanjutnya kita ke pengakuan konstruksi dalam pengerjaan. Ada 3 poin. Yang pertama itu poin A, besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh. Poin kedua atau poin B, biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal. Poin ketiga atau poin C, aset tersebut masih dalam proses pengerjaan. Nah, yang selanjutnya itu ada konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi. Nah, bisa nggak sih kalau misalkan konstruksi dalam pengerjaan itu bisa masuk ke pos aset tetap? Bisa aja kalau misalkan konstruksi dalam pengerjaannya ini, yang pertama itu konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan, yang kedua itu dapat memberikan manfaat atau jasa sesuai dengan tujuan perolehan. Sebenarnya bisa-bisa aja KDP ini dimasukkan pos aset tetap, tapi kalau misalkan konstruksi dalam pengerjaan ini memenuhi kriteria kayak yang tadi saya udah jelasin, kayak gitu. Oke, selanjutnya ada pengakuan konstruksi dalam pengerjaan. Apabila dalam konstruksi aset tetap pembangunan proyek fisik belum dilaksanakan, namun biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung ke dalam pembangunan proyek telah dikeluarkan, maka biaya-biaya tersebut harus diakui sebagai KDP aset yang bersangkutan. Nah, akun ini kita akui, yang dimana kita mengakuinya dalam catatan ini yaitu adalah di debit konstruksi dalam pengerjaan, kemudian menyebutkan jenis asetnya pada kas di kredit, seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan terkait pengukuran konstruksi dalam pengerjaan. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 dan berdasarkan PSAP nomor 8, itu KDP atau konstruksi dalam pengerjaan itu dicatat sebesar dari biaya perolehannya. Biaya perolehan itu mencakup dari seluruh pengeluaran yang entah itu baik itu secara langsung ataupun tidak langsung yang terkait dan berhubungan dengan pembangunan sampai dengan tanggal pelaporan. Nah, ada dua kondisi untuk pengukuran konstruksi dalam pengerjaan ini. Kondisi yang pertama itu adalah ketika KDP ini, konstruksi dalam pengerjaan ini dikerjakan secara swakelola, artinya dikerjakan langsung oleh instansinya itu sendiri, maka untuk pengukurannya itu adalah dengan menjumlahkan atau menambahkan atau memasukkan biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi itu. Kemudian biaya yang dapat didistribusikan pada kegiatan umum dan dialokasikan ke konstruksi, dan biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan dengan konstruksi yang bersangkutan. Kemudian kondisi yang kedua adalah ketika dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi. Artinya ketika aset atau konstruksi dalam pengerjaan ini dikerjakan oleh pihak ketiga atau oleh kontraktor, atau tidak dikerjakan langsung oleh instansinya itu sendiri, maka untuk pengukurannya itu yang pertama adalah dengan menambahkan termin yang telah dibayarkan pada kontraktor sesuai dengan tingkat penyelesaian pekerjaan. Kemudian menambahkan juga kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor atas pekerjaan yang telah diterima namun belum dibayarkan hingga pada saat tanggal pelaporan, dan juga pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan
pelaksanaan kontrak konstruksi. Selanjutnya, pengukuran konstruksi dalam pengerjaan di kondisi tertentu. Nah, di kondisi tertentu ini ada beberapa hal ya yang harus di garis bawahi dan juga harus di lebih perhatikan ya. Yang pertama itu, jika konstruksi ini dibiayai dari pinjaman, maka biaya pinjaman termasuk bunga dan biaya-biaya terkaitnya itu harus bisa dikapitalisasi ke biaya konstruksi sepanjang biaya tersebut dapat diukur secara andal gitu, dengan jumlah yang tidak melebihi bunga yang dibayarkan. Nah, jika pinjaman membiayai beberapa aset, itu maka biaya yang diukur itu atau biaya yang dialokasikan itu proporsional menggunakan metode rata-rata tertimbang sesuai dengan pengeluaran masing-masing proyek. Itu jika dana pinjamannya itu untuk membiayai beberapa aset gitu. Nah, kemudian yang kedua, jika pembangunan dihentikan sementara, maka biaya pinjaman itu masih bisa tetap dikapitalisasi ke konstruksi dalam penyelesaian, kecuali penghentiannya itu karena force majeure yang dicatat sebagai beban bunga itu. Nah, jika penghentian ini disebabkan karena campur tangan pemberi kerja, biaya tetap bisa dikapitalisasi. Untuk kontrak dengan beberapa jenis pekerjaan atau aset, biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk bagian yang masih dalam proses, sedangkan pekerjaan yang telah selesai itu tidak diperhitungkan. Nah, selanjutnya pengungkapan konstruksi dalam pengerjaan. Nah, pengungkapan konstruksi dalam pengerjaan ini dijelaskan atau diungkapkan ya, konstruksi dalam penyelesaian ini selain disajikan di dalam laporan keuangan, juga harus diungkapkan ya, terkait apa saja yang belum diungkapkan di laporan keuangan harus diungkapkan di catatan atas laporan keuangan atau CALK. Nah, untuk HDP ini dia wajib untuk mengungkapkan di akhir periodenya itu meliputi dari rincian kontraknya, mulai dari tingkat penyelesaiannya hingga jangka waktu dari KDP-nya. Kemudian nilai kontrak dan sumber pembiayaannya. Kemudian biaya yang telah dikeluarkan, uang muka kerja, retensi, termin yang ditahan selama masa pemeliharaan itu harus diungkapkan di catatan atas laporan keuangan. Nah, untuk sumber dana ini dicantumkan, kenapa harus dicantumkan itu karena untuk memberikan gambaran penggunaan dan penyerapannya hingga periode laporan tersebut. Nah, di layar bisa teman-teman lihat ya, ada contoh dari pengungkapan laporan keuangan. Di sini ada contoh dari catatan atas laporan keuangan atau pengungkapan dari KDP Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2024, di mana disajikan di sini rincian dari KDP-nya mulai dari saldo awalnya hingga saldo akhirnya seperti itu. Dan juga di sampingnya lagi ada contoh dari laporan keuangan pemerintah pusat terkait konstruksi dalam pengerjaan, itu disajikan juga rincian-rinciannya, dan juga ada rincian lebih detailnya di lampiran yang disajikan di catatan atas laporan keuangan. Oke, selanjutnya adalah pembahasan terkait jurnal yang akan disampaikan oleh teman saya. Oke, yang terakhir ada jurnal dengan judul Analisis Penerapan PP Nomor 71 2021 dalam penyajian laporan keuangan Dinas Pendataan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mobagu. Di mana jurnal ini jurnal EMBA, volume dan halaman yaitu volume 2 nomor 4 halaman 714 sampai 722 tahun 2014 dengan penulis Fitria Ayu Lestari Niu, Herman Karamoy, dan Stephen Tangkuman. Di mana jurnal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana DPPKAD Kota Mobagu menyajikan laporan keuangan dalam penerapan PP Nomor 71 tahun 2010 serta perbedaan penyajian laporan berdasarkan basis kas menuju akrual PP Nomor 24 tahun 2005.
dengan basis akrual penuh yang dimana dalam PP nomor 71 tahun 2010 subjek penelitian adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah DPPKAD Kota Mobagu. Yang dimana subjek penelitian ini adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mobagu. Kemudian dengan metode penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi dokumentasi, observasi, dan wawancara. Dengan pengenalan jurnal di sini, dalam pengenalan jurnal penulis menekankan bahwa reformasi keuangan negara mendorong lahirnya standar akuntansi pemerintahan baru untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Laporan keuangan daerah memiliki fungsi penting sebagai pertanggungjawaban publik, sarana akuntabilitas, serta alat untuk menilai efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran. Kemudian sumber jurnal ini diperoleh dengan melakukan pencarian di internet menggunakan kata kunci konstruksi dalam pengerjaan aset tetap. Dan hasil pencarian tersebut diakses melalui Google Scholar. Kemudian isi reviewnya ini menunjukkan bahwa DPPKAD Kota Mobagu pada tahun penelitian belum menerapkan PP nomor 71 tahun 2010, melainkan masih berpedoman pada PP nomor 24 tahun 2005 yang hanya menghasilkan 2 laporan utama, yaitu neraca dan laporan realisasi anggaran. Sementara itu, PP nomor 71 tahun 2010 mengharuskan penyajian 6 laporan keuangan, yaitu neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan saldo anggaran lebih, dan catatan atas laporan keuangan. Dengan penerapan berbasis akrual, pencatatan transaksi akan dibedakan menjadi jurnal anggaran dan jurnal finansial. Kesimpulannya penelitian ini adalah bahwa laporan keuangan DPPKAD Kota Mobagu masih menggunakan sistem lama sehingga hanya terbatas pada 2 laporan. Diharapkan ke depan dapat beralih pada penerapan PP nomor 71 tahun 2010 agar laporan keuangan menjadi lebih akuntabel, transparan, dan sesuai standar. Penulis juga menekankan perlunya sosialisasi dan peningkatan kualitas SDM di bidang akuntansi agar pelaksanaan sistem akrual dapat berjalan optimal. Selanjutnya ada jurnal internasional yang kami dapat, yaitu memiliki judul Corruption Dynamics in Public Procurement, a Longitudinal Network Analysis of Local Construction Contracts in Guatemala. Itu dengan jurnal Science Direct Elsevier Journal dengan volume dan halamannya ini volume 79 halaman 154 sampai 167 tahun 2024, penulis Harald Waxenecker dan Christina Prell. Dengan tujuan dari makalah ini adalah untuk mengidentifikasi korupsi yang terjadi pada perusahaan konstruksi di wilayah Guatemala melalui hubungan kontraktual antara pemerintah daerah dan perusahaan konstruksi. Kemudian dengan subjek penelitian pemerintah daerah dan perusahaan konstruksi di Guatemala, yang dimana menggunakan metode penelitian data penelitian ini dari data jaringan bipartit selama 8 tahun dari Januari 2012 sampai 2020 yang tepinya mewakili kontrak konstruksi yang diberikan oleh pemerintahan daerah Guatemala hingga perusahaan. Periode waktu ini dibagi lagi menjadi 2 rezim tata kelola yang masing-masing terdiri dari 4 gelombang. Dengan 4 gelombang pertama mewakili rezim tata kelola Partai Patriot dan 4 gelombang kedua mewakili rezim tata kelola Front Konvergensi Nasional. Informasi mengenai pemerintah daerah, nama, ID, dan G-kode perusahaan swasta pemasok, tanggal penandatanganan kontrak, dan nilai kontrak. Semuanya tersedia. Nilai total pasar pengadaan lokal ini sekitar 29,5 miliar. Kemudian pengenalan jurnal. Pengenalan jurnal ini Elsevier adalah penerbit akademis ternama dan menyediakan akses ke beragam jurnal ilmiah di berbagai bidang. Situs ini juga menawarkan akses ke Science Direct, sumber daya penting di bidang sains dan teknologi. Kemudian sumber jurnal ini diperoleh melalui pencarian di Science Direct menggunakan kata kunci konstruksi kontrak dan hasil pencarian diakses melalui situs web Elsevier. Kemudian isi reviewnya yaitu jurnal ini berisi tentang konsentrasi pengeluaran mengacu pada proporsi kontrak dan nilai kontrak individual, pengaruh politik untuk memanipulasi siklus pengadaan untuk mendapatkan keuntungan dan kolusi yang melibatkan perusahaan swasta yang membentuk
perjanjian untuk meningkatkan pangsa pasar dan memaksimalkan keuntungan mereka. Kemudian kesimpulannya adalah dalam jurnal ini kami menyajikan hasil studi jaringan longitudinal tentang proses korupsi yang terekam dalam pola jaringan mikro ikatan kontraktual antara pemerintah daerah dan perusahaan konstruksi Guatemala secara keseluruhan. Studi kami memberikan wawasan metodologis dan relevan dengan kebijakan dalam menerangi korupsi dalam jaringan pengadaan dan menggarisbawahi perlunya pendekatan multifaset berbasis data untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, dan keberhasilan anti korupsi jangka panjang. Oke, mungkin itu saja presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.